Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indra di saluran informasi kepegawaian. Lumayan lama ya dari terakhir kali saya posting video itu di bulan yang lalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar pada administrasi kepegawaian. Tapi sebelum itu jangan lupa di like dan subscribe biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya seputar kepegawaian. Kita intro dulu. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Saya sering mendapatkan pertanyaan ya tentang kedua istilah ini, penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar. Sering tuh bertukar-tukar ya. Misalnya pertanyaannya begini, saya mau pencantuman gelar nih, pendidikannya sarjana ekonomi. Lalu saya tanya, saat ini golongannya apa? Terus dia jawab, golongannya 2C. Ya. Contoh selanjutnya. Ada yang bertanya gini ya, saya mau penyesuaian ijazah nih, ya, ijazah saya S2. Lalu saya tanya, golongannya apa, ya? Terus dia jawab, golongannya saat ini udah 3D. Jadi di sini istilahnya tertukar ya, terbalik-balik gitu. Nah, sehingga kita juga bingung nih untuk menjawabnya. Saya terangkan dulu ya, ini menggunakan bahasa saya sendiri ya, biar mudah untuk dipahami. Pencantuman gelar itu adalah proses mencantumkan gelar atau peningkatan pendidikan PNS agar bisa digunakan dalam tugas-tugas kedinasannya, agar gelarnya ini dapat digunakan dalam administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah. Jadi hanya itu ya. Sedangkan penyesuaian ijazah itu adalah salah satu prosedur kenaikan pangkat. Ya, ini perlu digarisbawahi ya. Salah satu prosedur kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang telah menerima peningkatan pendidikan atau gelar baru. Di sini saya bicara pendidikan S1 aja ya. S1 itu kan pangkat atau golongan dasarnya itu di penata muda atau 3A. Jadi misal PNS ya, golongan 2C ataupun 2D yang berhasil menyelesaikan pendidikannya, menerima ijazah S1, itu bisa langsung lompat ke 3A ya, dengan syarat dalam 1 tahun pangkat terakhir yang diduduki. Jadi nggak mesti menunggu selama 4 tahun ya, reguler. Biasanya kan setiap 4 tahun itu naik pangkat ya. Jadi dengan prosedur kenaikan penyesuaian ijazah ini, si pegawai negeri sipil tersebut tidak harus menunggu selama 4 tahun, bisa langsung lompat ke golongan 3A ya, atau misalnya dari golongan 2C itu tidak harus menunggu selama 8 tahun untuk mencapai golongan 3A. Gitu ya PI ini, selain gelarnya dicantumkan, golongannya juga disesuaikan ke pangkat ataupun golongan dasar berdasarkan pendidikan yang baru didapatkannya. Jadi logika perbedaan antara penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar gini. Pencantuman gelar tidak menyesuaikan ijazah, sementara penyesuaian ijazah sudah pasti mencantumkan gelar pendidikan. Nah, sudah dapat ya perbedaannya. Perbedaan lainnya lagi, kapan bisa melakukan pencantuman gelar dan kapan bisa melakukan penyesuaian ijazah. Pencantuman gelar saat ini bisa dilakukan kapan saja, tidak terbatasi oleh periode. Ya, kecuali tahun 2023 kemarin ya, karena ada traffic ya, pekerjaan yang padat. Kemarin sempat itu pencantuman gelar dibatasi oleh BKN. Tapi tahun 2024 ini sudah normal kembali. Jadi kapan aja bisa, langsung masukkan saja berkasnya ke kepegawaian masing-masing ya. Lalu kapan bisa penyesuaian ijazah? Karena tadi saya katakan bahwa penyesuaian ijazah itu adalah bagian dari prosedur kenaikan pangkat, maka berlaku di periode kenaikan pangkat. Periodenya kapan? Ya berdasarkan peraturan BKN nomor 4 tahun 2023, ada 6 kali dalam setahun ya, untuk tahun 2024 ini. Nah, jadi dimasukkan itu ketika dibukanya periode kenaikan pangkat.
Selanjutnya syarat pencantuman gelar ya. Di sini saya akan bacakan syarat pencantuman gelar adalah yang pertama SK izin belajar atau tugas belajar. Itu yang pertama. Yang kedua ijazah berikut surat keterangan dari kampus. Yang ketiga transkrip nilai. Yang keempat akreditasi jurusan ya. Yang kelima adalah SK pangkat terakhir. Keenam SK CPNS. Yang ketujuh SK PNS, yang kedelapan adalah SKP 2 tahun terakhir, yang terakhir adalah tangkap layar dari situs Dikti. Nah, jadi di Dikti itu menyatakan bahwa ijazah yang diperoleh pegawai negeri sipil tersebut terdaftar pada Dikti ya dengan status lulus. Cara melihat ijazah kita di Dikti sudah pernah saya buatkan videonya ya, silahkan cek di link deskripsi. Itu syarat pencantuman gelar. Bagaimana syarat penyesuaian ijazah? Syaratnya adalah gabungan dari syarat kenaikan pangkat serta syarat pencantuman gelar yang saya sebutkan tadi. Ditambah itu adalah sertifikat PI ya. Jadi sebelum melakukan penyesuaian ijazah itu ada ujiannya. Ya, ikuti ujiannya dulu, nanti akan dapat sertifikat PI-nya, sertifikat penyesuaian ijazah. Itu juga dilampirkan. Serta ditambah dengan surat keterangan uraian tugas yang ditandatangani oleh pejabat tinggi pratama atau setingkat eselon 2. Nah, surat keterangan uraian tugas ini harus sesuai dengan pendidikan baru yang dimaksud. Ya, kalau nggak bisa ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perbedaan pencantuman gelar dan penyesuaian ijazah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau masih kurang paham atau ingin bertanya secara langsung ke saya buka forum grup Telegram. Silakan bergabung biar Bapak Ibu bisa mudah untuk berkonsultasi langsung dengan saya melalui chat Telegram. Syarat untuk bisa gabung di forum yaitu support saya ya. Tekan ini lalu jadi komennya begini ya. Mau warna biru, hijau, ataupun merah nggak apa-apa ya. Yang penting support aja dulu. Kita bisa bantu juga buat SKP. Yang penting support aja dulu. Kita lihat nih, ada nggak ya yang mau support gitu ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa di like dan subscribe biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Mohon maaf jika saya ada salah ya, mohon dikoreksi di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.